slogan dari kedua MC tadi yang terutama disampaikan Pak Saring. Ini foto. Di dunia ini kalau bisa seperti itu sebetulnya enak. Kecil, manja-manja, remaja, foya-foya, tua, kaya-kaya, mati masuk surga. Kalau ada yang bisa seperti itu, sebetulnya saya ya pengen ikut. Karena ini benar-benar enak sekali. Kok saya tidak mendengar kecil, rajin belajar, remaja, giat berkarya, dewasa, giat bekerja, tua, bahagia rumah tangga, mati, masuk surga. Nah, ini kan enak, ada kerjanya, kecil manja, remaja foya-foya. Kalau perlu pakai narkoba, tua, foya-foya. Ya jelas mati sengsara, lahir di alam menderita. Hidupnya seperti begini. Ya, nah karena itu saya merasa hidup itu tidak semudah yang dikatakan tadi. Hidup ini hanya banyak perjuangan. Nah, problemnya sekarang, apakah umat Buddha itu boleh hidup senang? Kemudian apakah umat Buddha boleh berharap ada surga? Saudara-saudara, tentang umat Buddha boleh senang ini karena saya menyoroti itu ada orang yang kalau melihat umat Buddha seperti biku ini kan termasuk umat Buddha seperti tadi yang dikatakan ya. Biku adalah umat Buddha, cuman umat Buddha yang tinggal di wihara. Nah, kemudian orang mengatakan sepertinya umat Buddha itu tidak boleh bahagia. Istilahnya di sini hidup senang. Sepertinya umat Buddha itu tidak boleh bahagia. Coba lihat bikunya. Loh, dia menggunakan referensi biku. Pakaian itu terus. Pak Yani tadi datang, pakaiannya lain. Naik pesawat lain, di kamar lain, di tempat ini lain, nanti pulang lain lagi, berenang lain, badminton lain, ke pesta lain, lebih gue loh, pakainya itu terus. Naik pesawat itu, di kamar ya ini, mau berenang nggak boleh, berenang nggak boleh, mau badminton ya nggak boleh, makanya ya tetap pakai pakaian ini, sehingga hasilnya wah sepertinya agama Buddha ini melarang orang hidup bahagia. Lihat bikunya, mau model rambut nggak boleh, pakai jambul nggak boleh. Gimana ya? Nah, saudara-saudara, apakah benar pandangan seperti itu? Kalau kita melihat di dalam Dharma, umat Buddha itu boleh bahagia. Umat Buddha bisa bahagia dalam 3 hal. Hal yang pertama, umat Buddha boleh kaya raya.
Jadi jangan mengatakan saya ini sudah umat Buddha. Jadi kalau saya melihat uang ini seperti sampah, saya ini kan tidak melekat dengan keduniawian. Uang adalah sampah, tapi sampah adalah tetap sampah. Jangan sampah adalah uang. Karena kadang-kadang beberapa uang nggak mau, tapi bungkus permen disimpan, botol kosong disimpan, kardus televisi disimpan, kardus kulkas disimpan. Nah sekarang coba Anda tengok di gudang Anda masing-masing, kardus televisi masih ada yang dibeli tahun 2000 itu masih, dus kulkas masih ada, masih, dusnya sandal masih ada, masih, sandalnya udah rusak, sandalnya sudah kepegadaian, dusnya masih. Wah ini sepertinya sampah seperti harta ini. Jadi umat Buddha boleh kaya, tentu bukan kaya apa. Pak Yani pengen kaya apa? Kaya raya, bukan kepengen kaya bunga, kepengen kaya kursi. Itu benda yang baik-baik ya, kayak bunga, kayak kursi. Kalau yang kurang baik kan kayak nenek moyang yang berbulu lebah. Kaya gitu, pengen kaya nenek moyang. Wah ini yang repot ya. Nah jadi umat Buddha boleh kaya, tapi kaya yang baik. Kemudian umat Buddha juga boleh punya kedudukan, bukan kedudukan dalam arti yang simbolik, tetapi Anda boleh punya posisi di dalam masyarakat. Apakah Anda berposisi sebagai kepala rumah tangga? Boleh. Apakah Anda sebagai pejabat? Boleh. Apakah Anda sebagai Pak RT? Juga boleh. Pokoknya ada kedudukan. Kemudian boleh umurnya panjang. Karena itu orang Buddha boleh juga menjaga kesehatan. Jadi jangan, ya badan ini kan tidak kekal. Sudahlah, kalau memang umur saya pendek, biarlah mati mendadak, tidak apa-apa. Atau mati pelan-pelan ya tidak apa-apa. Pokoknya aku nggak mau berubah. Karena sakit adalah karma buruk berbuah. Sehingga kalau karma baiknya sudah berbuah sendiri, tanpa pergi ke dokter, sehat. Jadi saya tidak usah ke dokter. Ini umat Buddha yang tersesat, umat Buddha pengawuran, umat Buddha yang tidak jalani dharma. Karena umat Buddha boleh pilek-pilek sedikit, batuk-batuk, minum obat. Kemudian, aduh kok saya agak meriang ya, angkat badan, minum obat. Boleh menjaga kesehatan. Sehingga umat Buddha boleh 3 hal tadi. Mau kaya bisa, tapi dengan bekerja, bukan dengan foya-foya. Saya belum pernah dengar ada orang foya-foya bisa kaya raya. Sehingga tadi kan kecil manja-manja, remaja foya-foya, tua kaya raya. Saya belum pernah dengar kenyataannya di masyarakat. Yang ada adalah giat bekerja, kaya raya. Kemudian mempunyai kedudukan yang layak di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, umur panjang. Nah, saudara-saudara, hidup senang di dalam dharma ini, kalau secara materi minimal punya 3 hal. Kaya raya, tidak umur panjang, ini sebetulnya termasuk menderita. Wah, hari ini dapat warisan dari mertua 3M, 3 miliar. Tapi saking gapnya
meninggal. Nggak ada guna. Uang 3 miliar nggak ada gunanya. Terus kaget malah meninggal. Loh, pertuamu kok ternyata baik sekali ya. Aduh, nggak kira, langsung meninggal. Kaya, umur pendek, nggak ada guna. Umur panjang, tidak kaya dan tidak punya posisi, posisinya cuma di pinggir jembatan, diam. Kalau ditanya ngapain mau diam, meditasi. Kok tangannya begini, biasanya meditasi kan di atas pangkuan, ini meditasi gaya pinggir jembatan. Kalau di biara memang di pangkuan. Jadi kalau di biara memang di pangkuan sampai bunyi jamnya, kemudian mulai sudah bergerak. Tapi kalau ini di pinggir jembatan, nah dia begini, terus meditasi. Begitu bunyi, kalau di biara kling, kalau ini kling, dapat. Itu baru bergerak, masukkan, mulai lagi. Meditasi sesi berikutnya. Itu umurnya panjang, sebetulnya ya kurang bahagia. Itu beberapa orang mengatakan, aku ini hidupnya menderita, sakit-sakitan, tapi kok umurnya panjang. Nah bagaimana ya? Nah, karena itu 3 hal ini harus bersatu. Sukses secara materi, sukses materi itu tidak ada ukurannya ya. Jadi mesti berapa M, tidak. Sukses secara materi itu adalah ketika kita mampu menerima kenyataan bahwa memang segini aku sudah merasa cukup. Itu. Yang penting adalah rasa cukup. Saudara-saudara, Anda coba renungkan beberapa tahun yang lalu, ketika telepon masih agak sulit. Siapa ya yang di sini masih ngalami telepon puteran? Pak Yani pernah? Nonton film puter begini, kemudian halo, bisa kan? Halo, tolong disambungkan ke pesawat nomor 17. Karena dulu pesawatnya itu hanya tidak sampai 20-an. Kemudian di sana operatornya colokkan nomor 17, itu sudah ke tetangga. Putaran. Jadi Pak Yani dapatnya apa? Yang muter nomor-nomor itu ya. Oh, sudah pencet. Oh, berarti termasuk orang baru ini. Baru ya. Dulu pertama setelah puter yang kayak ekol itu, kayak di starter buat macam gini, itu kemudian diputar dial itu. Anda masih ngalami? Siapa yang masih ngalami yang diputar itu? Tidak banyak loh. Oh, ternyata masih kecil-kecil ini umurnya. Tidak banyak, cuma 1 orang. Siapa yang ngalami? Hanya 2-3 orang saja. Aduh, kasihan sekali. Ini generasi muda semua. Jadi dulu pertama diputar, kemudian baru pencet seperti yang Pak Yani ngomong itu, baru kemudian handphone. Saudara-saudara, coba Anda renungkan pada telepon yang katakanlah yang pencetan itu lah yang mungkin sudah sebagian dari Anda punya. Anda sudah merasa cukup nggak waktu itu? Cukup nggak? Hah? Cukup? Cukup kan? Itu jawab atau kekenyangan ya dari suaranya? Kayaknya gitu. Apa kecekik? Kabel telepon. Anda merasa cukup toh? Dulu yang dipencet itu. Nah, kemudian malah ada lagi telepon kartu. Sehingga kita kalau ke airport, oh ini pesawat mau datang agak terlambat setengah jam, kemudian kita pakai
telepon kartu rumah, ya masih ngalami itu, masih cukup dengan itu. Bandingkan dengan hari ini, saudara. Bandingkan hari ini, punya satu handphone cukup? Hah? Ada yang jujur, belum. Saya sering melihat Angulimala modern. Kalau Angulimala zaman Sang Buddha, yang dibawa adalah jari. Wah, untuk kalau Angulimala modern, handphone. Kalau anak-anak muda sama flash disk. Wah, untuk kalung flash disk. Ini yang gambar, ini yang lagu MP3, ini video, ini apa? Wah, ini iPod dan lain-lain. Nah, tapi yang clip pun itu rata-rata lebih dari satu. Siapa di sini yang teleponnya lebih dari satu handphone? Satu orang saja, 2 orang, 3 orang. Oh, pada nggak aku nih. Terserah ya, kalau kan tanggung sendiri. Ayo coba, yang handphonenya lebih dari satu. Lebih dari satu kok masih nggak nunjuk jari, nunggu temannya yang banyak-banyak. Saudara-saudara, coba Anda perhatikan dulu, di satu aja cukup, kemudian pergi pakai telepon kartu cukup, sehingga kemana-mana hanya bawa kartu, belakangan pakai kartu chip situ. Tapi sekarang setelah ada handphone, satu aja nggak cukup. Ini satu untuk temanku, ini satu untuk keluarga, satu untuk kerja, dan satu untuk lain-lain. Ada saja teleponnya macam-macam. Nah, saudara-saudara, rasa cukup itu menunjukkan tingkat kekayaan batin kita. Rasa cukup menunjukkan tingkat kekayaan batin kita. Kalau Anda merasa cukup handphone satu, Anda sebetulnya sudah kaya. Tapi ketika Anda tidak cukup handphonenya 5, maka sebetulnya Anda masih belum kaya. Walaupun yang punya handphone bisa beli 5, ini mesti secara ekonomi sudah hebat. Tapi sebetulnya menunjukkan itu belum kaya. Rasa cukup adalah kekayaan yang Anda miliki secara batin. Ketika Anda dulu, ini saya kembangkan lagi untuk mereka yang sudah berumah tangga. Ketika Anda dulu punya tanah kosong 200 meter persegi, merasa cukup, ya sudahlah, 200 meter persegi dibangun, bisa 3 kamar, ya pokoknya kita mepet-mepetan sedikit, oke. Padahal 200 meter itu sudah lumayan ya. Biasanya kalau yang lebih kecil kan hanya 120-an. Tapi oke, 200. Tapi setelah dia mampu bekerja, kaya, punya tanah 2000 meter, bangun rumah besar, masih merasa kurang. Oh, aku sekarang butuhnya nggak banyak ya. Dulu waktu 200 meter butuhnya nggak terlalu banyak. Sekarang setelah 2000 meter, ternyata mobilku masih ada yang di luar garasi. Anjing herder juga masih di depan, belum dapat kamar yang ber-AC anjing herdernya. Kalau gitu rumah paling cocok ini 5000 meter. Sudah punya 5000 meter, ternyata masih kurang. Nah, coba renungkan saudara. Pernah nggak terbayang bahwa Anda punya berapapun juga bisa nggak cukup? Karena kecukupan itulah kekayaan yang ada di dalam batin kita. Yang repot kalau punya pasangan hidup. Nah,
handphone sudah jelas, tanah jelas, pasangan hidup dulu satu itu sudah cukup, satu cukup. Tapi ternyata setelah berkembang batinnya, ketamaannya maksud saya, kok lama-lama kurang ya? Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Wah, kemudian orang mengatakan, ini mesti orang kaya nih, salah. Ternyata ada sopir, itu istrinya juga 3. Saya tanya, loh, kamu sopir istrinya 3? Biasanya bos loh istrinya 3. 3 berarti karena 1 saya suruh jadi buruh cuci, tiap minggu suplai uang ke saya. Jadi ini ternyata sopir sekaligus mengarah tenaga kerja. Istri yang kedua buka warung, tiap minggu juga suplai ke saya. Dan istri ketiga babysitter, tiap bulan 10% untuk saya. Jadi saya merasa kurang, nanti pendapatan sekarang ini sudah agak kecil. Karena kan dapatnya susah, buangnya banyak. Jadi bagaimana? Saya mau tambah istri lagi gitu. Loh, dulu 1 cukup, terus 2, terus 3. Apakah ada di antara Anda yang bermental seperti itu? Coba tunjuk jari, jangan bohong. Karma, karma, ayo. Berarti nggak ada, atau berarti semua? Ada bahagia, gue berarti kok tahu ya? Jangan, itu karma buruk, tidak bagus. Ya, nah saudara-saudara, jadi rasa cukup itu adalah kekayaan kita sebetulnya. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang Anda miliki, sudahkah Anda merasa cukup? Apakah Anda sudah merasa cukup dengan kendaraan Anda? Apakah Anda sudah merasa cukup dengan kondisi ekonomi Anda? Apakah Anda sudah merasa cukup dengan apa yang Anda miliki saat ini, pasangan hidup dan sebagainya? Kalau Anda sudah merasa cukup, sesungguhnya Anda sudah menjadi orang yang senang untuk yang pertama kali. Jadi kualitas senang tadi, hidup senang itu nomor 1 adalah rasa cukup. Tapi kalau Anda merasa aku masih kurang, sepeda motor kurang, mobil kurang, duit kurang, kerjaan kurang, semua kurang, berarti Anda belum bisa mendapatkan hidup senang. Jadi nomor 1 senang itu ketika Anda merasa cukup. Nah saudara-saudara, apakah rasa cukup ini kemudian menghentikan pekerjaan kita? Tidak. Rasa cukup itu membuat kita menerima kenyataan saat ini, saya sudah cukup sekian. Tapi saya akan terus melakukan pekerjaan saya. Jadi kalau misalnya yang muda sekarang secara ekonomi ya, saya cukup dengan X rupiah yang saya dapatkan. Tapi saya akan tetap kerja. Kerja, jadi bukan ya X rupiah, ya sudah istirahat dulu. Ini ada saya lihat di beberapa pulau yang masih agak kurang maju. Mereka itu hidupnya sebagai nelayan. Tapi kalau saya melihat, dia tidak sebagai nelayan yang sesungguhnya, cuma tukang cari ikan. Jadi begini ya, hari ini mancing ya di depan, dia kan masyarakat desanya ini di pinggir danau. Pagi itu dia mancing, 1 dapat lagi, dapat 5 ekor ikan. Apa yang dia lakukan? Dia pulang dan dia kasih ke keluarga dan dia ngomong, ya dimasak sudah. Setelah itu apa yang dia lakukan? Santai, tiduran, nunggu ikannya masak. Sudah dimasak, oke, ayo kita makan.
makan, selesai santai lagi, sampai malam santai, besok pagi mancing lagi, 5 ekor lagi pulang. Nah, cukup yang model begini sulit untuk hidup senang yang sesungguhnya. Ini bukan yang diajarkan di dalam Dharma. Cukup itu adalah menerima kenyataan sekarang, oke, saya sudah dapat 5 ekor ayam. Kemudian kalau tadi ceritanya ikan, 5 ekor ikan. Sekarang saya tetap mancing, tapi ini mancing kan kurang bagus ya. Tapi cerita itu tadi, itu bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya tetangganya yang sakit dan sebagainya. Jadi apa yang dia miliki ini bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, di antara Anda, adakah yang jadi Pak RT? Ada enggak? Coba tunjuk jari Pak RT. Lu jangan malu lo jadi Pak RT. Nggak ada ini Pak RT-nya. Ada? Oh ada satu. Wih bagus. Cuman satu. Berarti ada yang Pak RW. Nggak ada. Nah, saudara-saudara, ada yang sebagai posisinya kepala rumah tangga? Ada? Nggak ada. Buktinya nggak ada di jari. Ini berarti anak rumah tangga semua nih. Nggak ada kepalanya, badannya rumah tangga. Nah, saudara-saudara, posisi paling kecil di dalam keluarga adalah dia pemimpin keluarga. Agak besar RT, lebih besar RW, lebih besar camat. Ada Pak Camat? Lebih besar bupati, ada Pak Bupati. Lebih besar gubernur, ada Pak Gubernur. Lebih besar ada presiden, ada Pak Presiden. Itu adalah posisi di dalam masyarakat. Tapi mungkin juga kita bukan posisi dari jalur itu, tapi kita mungkin jalur perusahaan. Kita bisa mungkin pimpinan satpam, bisa memimpin 5 orang satpamnya. Kita mungkin sudah menjadi pimpinan office boy, bisa punya anak buah beberapa office boy. Kita mungkin pimpinan babysitter. Wah ini saya belum tahu nih. Pimpinan babysitter apa rumahnya ini ternakan atau apa sampai babysitternya ada 5. Wah. Kemudian ada yang pimpinan perusahaan. Saya kira banyak kalau di pimpinan perusahaan. Namanya satu perusahaan semua. Nah, saudara-saudara, pada waktu sebagai pemimpin, pada waktu Anda sebagai penguasa, jangan menyia-nyiakan posisi Anda untuk hal-hal yang tidak baik. Satu contoh, ini kepala rumah tangga, Pak. Ya ini kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga? Loh, sekarang pria itu tidak harus jadi kepala rumah tangga loh. Sekarang bisa jadi ibu rumah tangga. Pria yang masak, pria yang menggendong anak, pria yang tinggal di rumah, istrinya yang bekerja, istrinya yang banting tulang, ada juga sekarang seperti itu. Ini Pak Yani bagian yang mana ya? Dua-duanya berarti termasuk yang gendong anak tapi sudah sekaligus kerja. Nah istri Anda kan kerja apa? Gendong enggak, tapi duit enggak. Lalu apa ini? Waduh payah. Nah saudara, kadang-kadang sebagai kepala rumah tangga Anda boleh main puasa. Ini aku kepala rumah tangga. Makanan yang aku beli hari ini untuk aku. Sisa yang kemarin untuk kamu. Loh, ya jangan dong. Kita kan keluargamu. Ini aku kepala rumah tangga. Nurut atau keluar dari rumah ini? Ya udah. Ada yang seperti itu. Tapi nggak se-ekstrim itu. Yang paling yang sering saya temui adalah kepala rumah tangga adalah mereka yang pegang remote televisi. Itu adalah kepala rumah tangga. Cocok? Yang pegang remote televisi itulah kepala rumah tangga. Siapapun juga.
Jadi nanti TV-nya jelek, pencet, jelek, pencet. Yang lain kan nonton nih, loh kok diganti-ganti? Diam. Aku yang beli televisi. Kalau kamu mau nyetel sendiri, beli sendiri. Ini berarti kepala rumah tangga. Buktikan, lihat di rumah Anda, siapa yang suka ganti pakai remote, itulah kepala rumah tangga. Termasuk mungkin cucu Anda juga mungkin. Ganti ya, oh berarti itu kepala rumah tangganya agak kecil ini. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita di dalam satu posisi tertentu, kita sering menyalahgunakan. Kalau kita mau hidup senang, janganlah kita menyusahkan pihak lain. Kalau kita mau hidup senang, kita harus juga membuat orang lain senang. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain senang, jangan menyusahkan dia. Itu minimal seperti itu. Jadi sekarang, kalau memang kita mau ganti remote atau mau ganti channel, kita boleh tanya, bagaimana Kak ganti? Oke, pencet. Kita tidak main kuasa. Anda sebagai pimpinan perusahaan juga jangan menyalahgunakan pimpinan itu, posisi itu untuk hal-hal yang membuat anak buah Anda menderita. Pokoknya kalau aku sudah pemimpin, semua orang harus nurut. Itu yang kita harus perbaiki agar hidup kita senang. Justru kita sebagai pemimpin, kita sesungguhnya adalah sebagai pengabdi, pelayan bagi mereka yang kita pimpin. Kalau kita kaya bisa merasa cukup, kalau kita punya kedudukan kita bisa tidak menyalahgunakan. Nah, ini umur panjang. Kita harus jaga kesehatan dengan baik. Olahraga, senam, fitness, nge-gym, apalagi minum vitamin, multivitamin, banyak sekali. Akan multivitamin A, B, C, D, E, A1, B2, B3 sampai berapa saja, B-nya 1, 2, 3 komplit, C-nya 1, 2, 3 komplit. Wah, multivitamin perlu untuk jaga kesehatan. Kenapa saudara? Karena dengan umur yang panjang, dengan kesehatan yang baik, maka kita bisa terus memanfaatkan posisi kita dengan maksimal. Kita terus bisa menggunakan kekayaan kita ini untuk kebajikan, sehingga hasilnya pastilah kalau mati masuk surga. Jadi hidup di dunia ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kekayaan jangan hanya untuk sendiri, gunakan untuk mereka yang membutuhkan. Posisi jangan hanya gunakan untuk keuntungan pribadi, mumpung, ya, sering kita menggunakan kata mumpung aku kaya, mumpung aku punya kedudukan, padahal harusnya kita menggunakan kata justru. Jangan menggunakan kata mumpung, gunakan kata justru. Justru karena saya kaya, saya mau berbagi kepada yang belum kaya. Justru saya punya posisi yang baik, saya akan memanfaatkan untuk kebahagiaan lingkungan saya. Justru saya umur panjang, saya akan menggunakan usia saya semaksimal mungkin untuk berbuat kebajikan dengan kekayaan dan posisi saya. Kalau terus 3 hal ini kita lakukan, baru kita boleh ngomong mati masuk surga. Tapi kalau hidup foya-foya, kalau perlu pakai narkoba, pasti usia tua sengsara, lahir pun di neraka. Tapi kalau kita ini bisa menggunakan kekayaan kita, menggunakan posisi kita dengan umur yang panjang, mati masuk surga. Oleh karena itu saudara-saudara, pada satu ketika Sang Buddha pernah ditanya, apakah surga itu ada? Karena saudara, Anda pernah tahu surga? Pernah? Anda pernah tahu ada orang yang meninggal dan laporan, sungguh surga ada? Pernah? Belum? Di zaman Sang Buddha itu ada orang tanya, bagaimana sih surga itu? Sang Buddha katakan, di dalam hidup ini
kalau tadi mungkin menyambung dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yani pada kisah awal tadi. Dalam kehidupan ini, yang paling penting orang itu memanfaatkan hidup saat ini. Saat ini melakukan yang terbaik, melakukan kebajikan semaksimal mungkin dengan badan, ucapan, dan pikiran. Kalau dengan kamu berbuat baik semaksimal mungkin, kalau ada surga setelah kehidupan ini, kalau ada, kamu punya tiket untuk ke surga. Tapi waktu itu saya muda nggak ngomong tiket itu. Ini saya sendiri. Kesempatan, punya kesempatan untuk terlahir di surga. Tapi kalau setelah kehidupan ini ada neraka, dengan kamu banyak berbuat baik, kamu tidak akan ada kesempatan untuk terlahir di alam menderita. Sebaliknya kalau saat ini kamu isi dengan kejahatan, kejahatan dengan badan, kejahatan dengan ucapan, kejahatan dengan pikiran, maka kalau ada surga setelah kehidupan ini, kamu akan hilang kesempatan untuk terlahir di alam surga. Sebaliknya kalau di kehidupan setelah ini ada neraka, maka dengan kejahatan lewat badan, ucapan, dan pikiran, kamu punya kesempatan untuk terlahir di neraka. Oleh karena itu saudara-saudara, surga memang sulit untuk dibuktikan keberadaannya. Tetapi hidup senang ini bisa dibuktikan. Bagaimana caranya? Umat Buddha boleh kaya raya, tetapi yang paling penting kaya raya bukan secara materi, tetapi punya rasa puas. Oh ya, ini sudah cukup sehingga bisa berbagi. Yang kedua adalah mampu menggunakan posisi apapun juga yang Anda miliki untuk kesejahteraan banyak pihak. Dan yang ketiga, dengan usia yang panjang kita jaga kesehatan agar bisa melakukan lebih banyak kebajikan. Karena surga sesungguhnya adalah tempat orang banyak berbuat baik. Surga bukan karena KTP-nya agama apa, sehingga orang tidak bisa menjamin, oh aku ini pasti masuk surga. Kenapa? Karena KTP-ku agama Buddha. Salah. Anda yang duduk di sulit dibedakan seorang umat Buddha ataupun bukan umat Buddha. Yang bisa dibedakan itu kalau mengumpulkan KTP. Oh ini KTP-nya Buddhis, ya. Oh ini bukan Buddhis. Oh. Tapi kalau secara fisik tidak bisa dibedakan. Karena itu KTP tidak membawa seseorang menuju ke surga. Alias agama bukan membawa orang menuju ke surga. Yang membawa orang menuju ke surga adalah perbuatan, kebajikan itu sendiri. Dan kebajikan yang tadi sudah saya katakan adalah berbagi setelah merasa sudah puas, kemudian menggunakan kedudukan posisi kita dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya usia panjang kita manfaatkan untuk mengisi dan terus mengisi kebajikan semaksimal mungkin sampai akhirnya hidup senang, mati pun akan terlahir di surga. Bertemu Pak Yani.